Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya. Kali ini judulnya adalah koneksi antara kau dan dia saat ini. Oke, dia ini siapa? Kita lihat terlebih dahulu ya. Dan pastikan si dia yang kalian fokuskan itu sesuai dengan pembacaan kali ini. Kalau tidak, berarti pembacaan kali ini bukan untuk kalian ya. Video ini bukan untuk kalian. Kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya. Di sana mungkin ada yang lebih cocok. Oke. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energi banyak orang. Oke, energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless. Tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini masih berlaku teman-teman, oke? Untuk yang di TikTok itu hanya cuplikan atau potongan-potongan saja, ya. Potongan-potongan saja dari video lengkap YouTube saya. Saran saya tonton yang lengkap ya supaya kalian bisa benar-benar memahami bacaannya dari awal hingga akhir ya. Jangan skip kalau bisa. Jadi kalian tahu pasti apakah itu bacaan memang untuk kalian atau bukan. Karena ini energi general ya, pembacaan umum energinya banyak orang, banyak yang nonton. Kalau ingin energi kalian sendiri bisa personal reading di saya. Bisa cek deskripsi video ini. Di deskripsinya itu ada caranya adalah ketik daftar, nomornya ada di sana ya. Oke. Kita lihat siapa sih dia. Oke, si dia. The World. Kita ambil 5 teman-teman. Oh, kenapa ini ada sakit hati. Ace of Pentacles. The Death. Okay. The Hangman. Waduh, kenapa kondisinya seperti ini teman-teman? The Sun. Justice. Oke. Ini adalah seseorang yang pernah mencurangi kalian. Bisa juga mencurangi, kalian sudah baik sama dia tapi dicurangi ya. Atau mungkin dia mencurangi tapi kalian tetap baik ya. Bisa terbolak-balik juga. Ini siapa yang mencurangi? Sebenarnya dia itu sempat kalian tolong ya dari keterpurukan dia. Tapi kayak gini loh, pagar makan tanaman atau apa ya? Ini menikung dari belakang. Awalnya seseorang ini adalah seseorang yang kalian nggak tahu sih ya. Saat dia hadir dalam kehidupan kalian itu seakan-akan semuanya indah ya. Dan di sini ada permasalahan tentang take and give yang tidak seimbang, teman-teman ya. Oke, kemudian dengan berjalannya waktu, ya ini kartu-kartu mungkin kartu karma juga. Ada hal yang sifatnya perputaran atau gini ya, mungkin kalian sakit hati sama orang ini ya. Dia terpuruk, kalian membantunya bangkit. Tapi setelah segala sesuatunya kalian banyak ini ya, atau mungkin ini minjemin uang juga bisa ya, membantu dengan mungkin materi ya. Setelah dia mungkin berhasil bangkit atau agak lumayan, di sini dia stuck. Ada juga yang seperti kacang lupa kulitnya, lupa sama yang bantu. Ini sosok yang utama seperti ini ya. Jadi pastikan kalian, seseorang yang kalian fokuskan itu seperti ini. Kalau tidak, ini bukan bacaan untuk kalian ya. Oke, kemudian kita mau lihat si dia ini yang sedang cuek bebek, yang sedang pasif
ya, pasif. Mungkin juga tidak kalian berharap, mungkin ada yang berharap ya, beberapa ada yang berharap dia mungkin punya utang piutang atau punya janji yang harusnya dia tunaikan seperti itu. Tapi dia sekarang justru apatis, ya, apatis, atau mungkin walaupun tidak semata-mata menghilang, tapi ya nggak banyak effort seperti itu. Coba kita lihat ya, kenapa sih dia seperti itu ya? Kenapa dia nggak ada effort? Apa yang menyebabkan dia sekarang pasif ya? Oke, kita lihat dari kartu herbal. Namanya kartu herbal ini. Kita lihat kenapa sih dia pasif? Kan sudah ditolong. Kenapa dia bersikap seperti itu? Apakah memang karakternya memang seperti itu, atau dia dari awal memang tidak berniat baik kepada kalian ya? Kita lihat. Oke. Oke. The Wheel of Fortune. Oke. Oke. Satu lagi. Awakening. Oke, gini teman-teman. Kalau dibilang dia ini seakan-akan lupa dari sudut pandang kalian, sebenarnya enggak ya. Di sini dia sedang proses teman-teman. Jadi ya kadang-kadang yang harus ditanyakan, apakah kalian sudah cukup bersabar? Artinya kalau memang waktunya belum lama ya, mungkin kalian yang kurang sabar. Tapi kalau lama, ini memang kenyataannya di sini secara energinya, kalau lupa tidak ya, lupa akan hutangnya atau lupa akan hutang budinya, ya hutang apapun lah, atau kebaikan kalian, dia di sini nggak lupa, sama sekali nggak lupa, dia ingat ya. Terus kenapa dia stuck? Di sini kalau kalian melihatnya, dia itu sudah nyaman, sudah mampu ya, punya kemampuan untuk datang kepada kalian. Di sini sebenarnya enggak loh teman-teman. Jadi mungkin ini persepsi yang berbeda, dari sudut pandang kalian ini berbeda. Kalian melihat dia sudah nyaman, sudah mungkin kalau ada hutang materi ya, harusnya dia bisa membayar. Tapi di sini ternyata memang nggak bisa. Dalam masa-masa sekarang ya, dalam waktu dekat ini, dia ini juga masih menunggu sesuatu ya, menunggu perputaran waktu, perputaran rezeki dan lain sebagainya. Kalau dibilang usahanya kurang, memang iya, sebenarnya di sini memang usaha dia memang kurang ya. Tapi karena apa? Dia di sini itu terkait dengan ini ya, hal-hal yang sifatnya dia lebih banyak menuruti hawa nafsunya ya, dalam hal apapun. Jadi kadang-kadang janji dan lain sebagainya itu terabaikan. Jadi kalau dibilang ego, iya, dibilang ego. Jadi kalau lupa enggak ya, ke kalian ini enggak lupa, termasuk kebaikan kalian. Tapi yang dia prioritaskan adalah kebahagiaannya sendiri terlebih dahulu, kepuasannya sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau disuruh memilih, seumpamanya contoh ya, bayar utang, bayar janji, bayar budi ke kalian, atau yang lain dulu untuk kepentingan dia akan memprioritaskan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu ya. Ke kalian itu memang usahanya kurang ya, dan memang lebih banyak mungkin apa ya,
banyak memelas ya orang ini saya lihat ya. Jadi kalau mungkin ditanyain kejelasannya atau ditanyain semacam hubungan-hubungan yang menggantung seperti itu, kejelasannya gimana, kemudian tujuannya gimana, mau kamu apa, bulet orangnya, bulet ya. Jadi nggak jelas, jadinya nggak jelas gitu. Jadi kalau ditanya kenapa dia stuck? Karena dia memprioritaskan hal yang lebih kepada untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kesenangan, kepuasan emosional dia, terus kesenangan dia ya. Untuk ke kalian ini memang dia energinya nggak begitu kuat ya, lebih banyak stuck. Jadi kalau dibilang meremehkan ya, meremehkan bisa seperti itu. Tapi lupa tidak ya. Coba kita lihat untuk koneksinya. Sebentar teman-teman untuk zodiak ya. Zodiak di sini banyak kartu-kartu perputaran siklus hidup seperti itu ya. Di sini ada yang namanya zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian banyak Cancer, Pisces, Scorpio banyak. Ya, kemudian ada Pentacles itu Capricorn, Virgo, Taurus, semua ada teman-teman ya. Yang jarang malah Leo, Aries, Sagittarius, tapi itu hanya energi, bukan satu patokan. Patokannya tetap di bacaan atau arti kartunya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk inisial sebagai tambahan ya. Siapa tahu ada inisial dia, inisial kalian sebagai tambahan untuk memperkuat saja. Setelah itu kita lihat koneksinya ya, apakah lemah atau kuat ya. Ini inisialnya silakan disesuaikan. Ini hanya tambahan saja. Bacaan saya lebih mengacu kepada kartu, ini hanya tambahan. Oke. Kemudian kita lihat koneksinya ya. Koneksi antara kau dan dia. Masih ada koneksinya enggak? Koneksinya apa? Bentar, pakai kartu mana ya? Apa-apa pakai kartu ini. Koneksi antara kau dan dia. Terlalu banyak. Kenapa dia nih? Koneksinya soulmate. Ya, koneksinya soulmate. Ya, jadi sulit untuk bisa saling melepaskan ya. Ada soul contract secara jiwa, ada koneksi yang dalam ya. Atau mungkin janji-janji yang terucap sehingga sulit untuk bisa melupakan, melepaskan. Tidak semudah itu. Ini beda. Ini kenapa orang ini? Koneksinya luar biasa ya. Enggak saya pakai. Ini kenapa ya? Kok aneh? Bentar ya. Saya pause dulu. Oke, lanjut ya. Nah. Oh, bunganya bulat-bulat. Oke.
Koneksinya itu soulmate teman-teman. Sebenarnya ada banyak ya pilihan, entah di kalian atau di dia. Untuk sekiranya nggak sama orang ini nggak masalah ya. Mungkin sudah ada udahlah kalau memang nggak bisa memberikan janji ya nggak masalah, tapi jangan digantung seperti itu. Tapi nggak bisa ternyata melepaskan dia. Walaupun di sini koneksinya itu, ini kenapa ya? Tumben-tumbenan. Padahal dikocok ya nggak apa-apa. Nah, kisses. Oke. Talking. Ya, di sini hubungannya menggantung ya. Ada yang tiba-tiba ngilang atau tanpa komunikasi, ada yang blokir ya. Padahal soulmate ya. Koneksinya soulmate. Sehingga walaupun nggak komunikasi masih tetap teringat sampai saat ini. Kadang-kadang ini ya, karena ketulusan di sini, ketulusan. Sebenarnya seperti di awal tadi saya lihat kalian banyak membantu dia ya, atau dia yang membantu kalian, bisa terbolak-balik atau vice versa. Di sini ada yang namanya ketulusan ya. Salah satu ini sangat tulus sehingga sulit untuk bisa memutuskannya. Memutuskan koneksi secara soulmate ini ya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya kalau memang ada salah satu yang tulus ini ya, energi positifnya adalah kasih ya, kasih yang tulus. Itu apapun, yang penting seseorang yang kita cintai itu bahagia. Entah bersama dia, tidak bersama dia, bagaimanapun dia. Sebenarnya di sini ada yang seperti itu ya. Di sini juga ada yang sudah mulai healing ya, sudah mulai bertumbuh jiwanya, sehingga ada yang sudah mulai ini loh. Itu justru gini, kalau ada salah satu yang bukan memutuskan ya, sudah mulai positif dan mulai legowo ya, itu pihak satunya itu akan justru ketarik energinya ya, karena di sini jelas-jelas soulmate. Jadi salah satu, kalau yang memang salah satu sudah positif itu akan narik yang negatif menjadi positif. Seperti itu. Di sini ada yang menunggu menunggu kepastian, ada yang menunggu telepon, ada yang menunggu secara komunikasi, ya. Jadi koneksinya itu sangat kuat ya, dan hubungannya itu sebenarnya sulit untuk diputuskan secara batin ya, secara batin itu sulit untuk diputuskan. Jadi seseorang yang saya bilang tadi ya, yang di awal tadi, ini koneksinya dengan kalian itu adalah soulmate dan sangat dalam, sangat erat dan sulit untuk diputuskan. Itu koneksinya. Oke, kita lihat ya perasaan terdalam dia saat ini kepada kalian itu seperti apa ya. Perasaan terdalam dia saat ini seperti apa. Ini kok koyok menceng ya? Apa kameranya? Oke. Nggak tahu lah. Kita lihat ya. Bagaimana perasaan terdalam dia saat ini kepadamu ya. Perasaan terdalam dia kepadamu. Apakah dia juga mengingat kalian? Ini aneh ini energinya. Oke. Jadi ini bisa seseorang yang kalian fokuskan ya. Ini ada sosok perempuan. Lady. Oke. Perasaan dia. Oke.
ingin mengawali sesuatu yang baru, komunikasi, dan melekat. Oke. Perasaan dia itu rindu, kan, men? Rindu sampai stres. Kalau rindu sampai stres, kenapa dia tidak menghubungi? Ya, kenapa dia tidak menghubungi? Karena di sini ada yang menunggu. Entah kalian ya, kalau kalian yang memang memutuskan komunikasi ya beda cerita. Tapi kalau kalian yang menunggu di sini ya, dan kalian tetap dia tetap nggak ada kabarnya. Padahal dia di sini ingin berkabar. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia tidak berkabar? Padahal di sini dia kangen, ya. Ada yang mengunci rupanya. Coba kita lihat. Kenapa? Dia stuck saja, tidak menghubungi, tidak memberikan penjelasan, menggantung segala sesuatunya. Padahal secara energi dia nggak bisa lupa sama kalian. Kalau soal janji tadi sudah kebaca ya, bahwa memang walaupun tampaknya mungkin dari sudut pandang kalian dia mampu ya, ternyata dia memang nggak mampu ya. Tapi kita lihat lagi di sini, kenapa dia tidak menghubungi, tidak segera memberikan kejelasan ya. Kalian menunggu ini. Padahal di sini keinginan dia ingin berkabar, kalau ada yang memang komunikasinya tidak ada masalah ya, tapi ya cuman gantung dan bulat di situ-situ aja ya. Gak ada kejelasan. Kita lihat apa sih? Oke. Ada hal yang menyangkut dengan pekerjaan. Oke. Ada yang sedang kesembuhan, bisa secara fisik, secara mental, atau secara permasalahan sedang recovery ya. Penyembuhan, penemuan kembali, menyehatkan, bisa menyehatkan keuangan, bisa menyehatkan secara fisik. Bentar, ini nggak masuk. Ini saya heran juga. Hari ini kartunya kayak nggak mau ditarik. Nah, ini sudah mau. Destiny. Oke. Nah ini kalau sudah kena destiny ini nggak bisa berkata-kata. Oke. Kalau passionnya sih besar ya, dia merasa soulmate lagi loh teman-teman. Ini benar-benar soulmate. Dan dia tidak bisa melupakan bagaimana kalian merawat dia, meladeni dia, menyayangi dia seperti ini. Ya, tapi kenapa dia tidak komunikasi? Kenapa dia menggantung? Dia di sini sedang sibuk. Oke, ya. Kemudian di sini dia mungkin sedang memperbaiki sesuatu atau sedang dalam masalah dan ingin menyelesaikan, atau mungkin dia memang sedang sakit, sedang penyembuhan ya, sedang nggak fit lah, entah fit badannya, sedang nggak fit badannya, sedang nggak sehat keuangannya, sedang nggak sehat pikirannya, seperti itu. Dan di sini kenapa dia lemot banget gitu loh energinya, nggak ada effortnya. Di sini dia itu mulai memikirkan tentang hubungan dengan kalian ini ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah takdir ya, yang harus dijalani. Tapi bukan untuk gerusa-gerusu tapi ya, gegabah dalam melangkah. Dia di sini masih sedang karena dia juga sibuk ya. Dia menganggap ini takdir. Ya dijalani saja. Dia mikirnya seperti itu sambil dia berusaha dan berdoa. Mungkin dari sisi kalian mana nggak ada usahanya, nggak ada effortnya. Tapi menurut dia, dia lebih memasrahkan bahwa apa kata yang kuasa. Ini mau dibawa kemana? Tapi ya memang usahanya kurang. Kalau itu terkait dengan karakter ya, tadi sudah dilihatkan bahwa sebenarnya kangen ya, sebenarnya ingin berkabar, ingin menjelaskan, ingin seperti itu. Tapi kenapa nggak ada? Itu ternyata terkait dengan karakter ya. Kedua, memang dia tipikal orang yang untuk hubungan itu kesekian, untuk masalah perasaan-perasaan itu nomor kesekian. Yang dia pikirkan adalah masalah uang, kerja, ya duniawi. Tapi di sini lumayan lah, dia ada doa-doa atau mungkin ada kepasrahan tentang masalah hubungan. Dia merasanya
ada kepasrahan tentang udahlah mengalir aja, jangan terlalu diiniin gitu. Tapi kalau semangat dan rasa kangen, rasa cintanya nggak, dia ini bukan orang yang lebay ya, mungkin orang yang menjalani hubungan itu dengan datar saja, walaupun hatinya itu cinta, tapi tidak terlalu bergejolak gitu loh. Ya, ini tipikal orang yang datar sih. Ya, saya kira itu kalau koneksinya ya, dan kenapa dia nggak maju, nggak bertindak ya, kenapa nggak ada effort. Ini terkait dengan karakter ya, setiap orang punya karakter sendiri-sendiri, punya prioritas untuk dirinya sendiri ya, pemikiran sendiri. Mungkin itu yang membuat kalian nggak nyambung, atau mungkin kalian tersiksa ya, atau mungkin kalian sakit hati, kecewa ya dengan orang ini karena tidak sama pemahamannya, tidak sama sudut pandangnya dalam menjalani hubungan. Seperti itu, mungkin satunya tertutup, satunya terbuka, ya kan? Satunya introvert, satunya ekstrovert, satunya nggak banyak omong, lebih banyak tindakan, yang satunya itu ya ngomong ya tindakan. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang sebenarnya mungkin kalian belum bisa memahami. Kita lihat ya, keinginan dia sebenarnya apa terhadap hubungan ini ya. Kalau koneksinya sangat erat ya, sangat kuat, koneksi batinnya sangat kuat. Jadi kayaknya nyambung aja. Di sini sakit, kalian terasa gitu ya. Tapi jangan dikait-kaitkan sama mimpi ya. Terkadang mimpi itu memang kerjanya manusia, kerja otak manusia, alam bawah sadarnya manusia, kepikiran sesuatu ke bawah mimpi, itu bisa. Dan setan itu pintar, masuk mimpi pintar, ya bisa aja ya. Jadi bisa membuat kita terpengaruh. Pintar setan itu cara membelokkan akidah, membelokkan keimanan. Pintar, kayaknya biasa bagi kita ya, mimpi nyata loh, bener loh. Gitu-gitu itu loh caranya setan untuk menyelewengkan gitu. Oke, kita lihat ya. Ini kenapa Artu ini kok energinya gini ya? Coba. Orang ini ya. Sulit di ini ya. Apa ya? Terlalu datar. Orangnya terlalu datar. Dan mungkin juga terlalu tertutup ya. Jadi nggak ekspresif gitu loh. Keinginan masih ada, passion. Oke. Passion, dan dia keinginannya jangan terlalu menekan dan mengorek-ngorek saya. Ini orang-orang yang tidak menunjukkan, tidak mau diketahui isi hatinya, tidak mau dikorek-korek ya. Kemudian di sini udahlah, jangan khawatir kalau sama orang ini. Orang ini sama kalian nggak ada orang lain, dan kemudian dia itu tetap optimis di hubungan. Ini lebih kepada, kalau saya lihat energinya, kalian yang overthinking ya, mungkin berharap boleh lah. Tapi kalau memang masih jangka waktunya itu mufakat lah, itu kayaknya diperlukan toleransi dari kalian ya, atau kesabaran dari kalian. Kalau orang ini sebenarnya nggak ada masalah, walaupun ini cuma perbedaan ini ya, perbedaan sudut pandang atau penilaian, persepsi, asumsi. Dia berpersepsi begini, kalian berpersepsi begini, itu yang nggak nyambung. Ya, kalau koneksinya soulmate, makanya mungkin konflik batin banyak, kekecewaan banyak, karena apa? Sebenarnya yang harus kalian perangi adalah diri kalian sendiri, dan dia dengan dirinya sendiri. Itu yang diperlukan adalah mungkin saling lebih mengenal lebih dalam satu sama lain, atau berkomunikasi yang baik. Tapi orang ini memang sulit ya diajak komunikasi. Sulit saya lihat. Mungkin bukan orang yang mudah untuk menyampaikan isi hati pikiran lewat lisan ya. Tapi tindakan memang ini kadang-kadang nyeleneh gitu loh. Jadi kalian kayak nggak habis pikir apa maunya. Sebenarnya maunya dia nggak ingin dikorek-korek isi hati dan pikirannya. Kalau dia ingin, dia akan cerita sendiri, dia akan melakukan dengan sendirinya tanpa adanya tekanan. Dan dia masih ingin sama kalian karena benar-benar kalian itu seperti dia nggak bisa tanpa kalian, rasanya seperti itu. Jadi mungkin ini perbedaan ya, persepsi secara visual, kalian melihat sikap atau gestur dia, atau terlihat dari jarangnya komunikasi, perubahan intensitas komunikasi. Sementara bagi dia mungkin
Orang-orang yang tertutup itu kadang-kadang tidak bisa memanifestasikan keinginan lewat kata-kata atau lewat sikap, kadang-kadang lebih banyak mendem sih gitu. Oke. Oke, kalau seperti itu kita lihat saran untuk kalian ya. Saran untuk kalian yang berada dalam situasi seperti ini, yang koneksinya soulmate ya, dan bingung dengan koneksi ini. Pengen ngelepasin tapi kok kayak sulit, kayak teringat terus ya. Sebenarnya dia pun juga seperti itu. Justru malah dia nggak ingin melupakan. Kayaknya yang pengen melupakan kalian tok ini. Dia enggak loh. Walaupun memang tampak dia kayaknya nggak ada usaha, nggak ada perjuangannya. Tapi nggak seperti itu. Mungkin salah persepsi. Yaitu persepsi yang tidak sama. Oke. Nggak bisa. Ini kenapa kartu-kartu? Oke. Kok nggak apa-apa gini loh. Oke. Biru. Orang ini bergairah ya banget sama kalian. Banget. Dari tadi passion, define life purpose, like research partners ya. Biru lagi. Oke, biru semua. Ini pada bergejolak, ini kangennya luar biasa kalian ya. Dia juga. Oke. Saya baca. Let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi gini. Jangan kalian mengungkung energi kalian sendiri, jiwa kalian sendiri terhadap dengan harapan-harapan kalian terhadap orang ini, ya, dan mengira-ngira sendiri tentang orang ini, ya, itu akan membuat kalian jadi overthinking, terbatasi, karena pemikiran kalian sendiri. Bebaskan pikiran kalian untuk kebahagiaan kalian, apa yang kalian inginkan tanpa terbatasi apapun. Coba kalian sesuaikan ya. Apakah saran ini sesuai untuk kalian dan kisah kalian? Kalian harus pergunakan intuisinya. Pergunakan intuisi ya, kecerdasan emosionalnya ya, untuk bisa memahami setiap bacaan kartu tarot ya. Gak bisa kartu tarot itu ditelan mentah-mentah gitu ya. Sekali lagi karena ini juga general, jadi bukan untuk kalian aja. Gak cocok, oh ya gak apa-apa, memang gak bisa cocok untuk semuanya gitu loh. Apakah kalau tarot reader itu membaca jarang resonate itu tarot readernya nggak bagus? Enggak seperti itu. Apakah tarot reader yang baik itu sering resonate sama orang? Enggak juga, ya. Relatif banget karena general, ya. Oke, di sini define life purpose. Trust the sign and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Jadi gini, saya lihat ya dari energi yang kebaca tadi, kalian itu terlalu fokus sama koneksi di antara kalian, hubungan kalian. Sehingga kalian itu kadang-kadang lupa ada tanda-tanda, ada dari pendamping ya, katanya manusia ada pendampingnya. Ya, dari semesta lah, pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk yang diberikan semesta untuk menggiring kalian, untuk mengajak kalian kepada hal-hal yang sifatnya baik atau pemikiran yang lebih positif. Tapi kalian kadang-kadang karena terlalu fokus sama hubungan ini dengan koneksi ini, kalian lupa sama hal-hal yang lain yang sebenarnya itu worth it untuk kalian, memang untuk kalian ya. Itu sering kalian lewatkan. Nah, maka dari itu sejak kalian mendapatkan pesan ini, menonton video ini, coba kalian lebih menggali lagi bahwa kadang-kadang memang diberikan cerita seperti ini bahwa mungkin sementara waktu dijauhkan sama orang ini, masih digantung. Di saat-saat seperti itu sebenarnya kalian digodok untuk bisa lebih dewasa jiwanya, awakening, bangkit jiwanya. Untuk bisa menggali hal-hal yang lebih positif. Contoh, daripada menunggu seperti ini dan kalian hanya seperti pakai kacamata kuda melihat orang ini, bergaulah yang luas ya. Kadang-kadang mungkin kalau orang ini posesif, jangan bergaul sama itu, jangan ini, dia nggak suka, dia merasa aku nggak suka kamu begini, aku nggak suka, terlalu nyinyir seperti itu.
ya kalian nggak harus dong mengikuti seperti itu kalau kalian memang ingin melakukan sesuatu tapi terhambat atau dihalangi oleh orang ini. Akhirnya kalian kan menahan kebahagiaan kalian, keinginan kalian. Jangan, bebaskan diri kalian. Karena sebenarnya itu juga tanda-tanda bahwa yang kalian pikir baik orang ini ya, walaupun memang baik sih sebenarnya orangnya, soulmate memang koneksinya. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh bahagia gitu loh. Dengan keinginan kalian, dengan harapan kalian. Kalian punya tujuan hidup. Jadi fokuskan ke tujuan hidup kalian. Yang jelas tujuan hidup kalian itu untuk sesuatu yang baik dan bahagia kan, membahagiakan untuk kalian kan, bukan untuk menyusahkan kalian sendiri. Jadi silakan pilah dan pilih untuk diri kalian sendiri mana yang bisa membuat kalian nyaman dan bahagia. Bukan pilihan orang lain, bukan karena orang lain. Ya, setirnya di kalian. Jangan kasihkan setir ke orang lain. Kalau sampai disetir orang lain berarti kalian yang salah, bukan orang lain. Karena kalian mau gitu loh. Oke. Dan di sini purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxin from your life. Nah, soulmate itu juga bisa ke arah karmik atau hal-hal yang hubungan yang sifatnya toksik. Ya, jadi sebenarnya dengan kalian mungkin sedang menunggu dia nggak ada effort, dia nggak ada komunikasi atau apapun, di sini sebenarnya harus disyukuri. Inilah saat untuk kalian memurnikan jiwa, hati, pikiran, ya, juga detox atau mungkin menghilangkan racun-racun atas hubungan kalian, yang di dalam hubungan kalian, ya. Kadang-kadang kalian sudah healing tapi residunya masih ada, ya. Namanya racun itu ada residunya. Ada jangka waktunya, kadang-kadang kalau racun itu bekerja, masih ada sisanya. Nah, mungkin sekarang masih ada sisa-sisanya, harus kalian bersihkan sendiri. Bukan dia yang membersihkan, ya. Walaupun mungkin ada kaitannya sama dia, tapi itu tanggung jawab kalian sendiri karena untuk hidup kalian sendiri gitu, untuk kebahagiaan kalian sendiri. Oke lah dalam hubungan bolehlah 2 orang ya kerjasama ya, saling pengertian, toleransi, dan kalau itu sudah nggak ada, kenyamanan sudah nggak ada, terus kalian mau cari kebahagiaan dari mana? Kalau nggak kalian sendiri yang cari. Nggak ada kebahagiaan itu dikasih tiba-tiba. Karena standar kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Mungkin kalian bahagia kalau orang ini selalu ada di dalam kalian, kalau dia baik sama kalian. Padahal sebenarnya semesta itu lebih tahu, Tuhan itu lebih tahu. Yang terbaik untuk kalian belum tentu orang ini, belum tentu dengan dia baik. Karena Tuhan juga maha membolak-balikkan hati, mungkin sekarang, besok, lusa masih baik. Kita nggak pernah tahu 1 tahun kemudian. Atau mungkin memang orang ini sekarang masih seperti ini. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, membalikkan hati seseorang sehingga sepenuhnya untuk kalian, hati, jiwa, pikirannya, so sweet. Amin ya. Kalau kalian memang sedang menginginkan orang ini. Jadi teman-teman, itulah pesannya. Lebih fokuskan untuk diri sendiri, sementara kalau memang hubungannya itu menggantung. Dan koneksinya memang sulit ya untuk ada di dalam koneksi soulmate itu. Sulit gitu, dikit-dikit ingat, terus ngapa-ngapain ingat, jadi sulit memfokuskan ke hal yang lain itu sulit. Ya itu namanya koneksi ya, koneksi batin, koneksi jiwa. Apakah nggak bisa diputus? Bisa dong, kalau kalian mau berusaha, itulah intinya ya. Oke, jadi tergantung kalian, bukan tergantung dia ya. Kalau untuk melihat-lihat dia, it's okay lah. Jadi ini dari awal hingga akhir tadi, itulah koneksi di antara kalian, itu energi dia, energi kalian, silakan disesuaikan ya. Kalau memang kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana lebih resonate. Untuk yang personal reading bisa cek deskripsi video ini, di deskripsinya. Silakan chat ke Mbak Tia, admin saya, nanti akan diberikan syarat dan ketentuan untuk pembacaan personal. Saya kira itu aja, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi, bye-bye.